Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel aku, Yeni Pradipta. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang bagaimana dulu aku kena asam lambung itu ya. Asam lambung yang aku alami itu menurut aku nggak ada pengaruhnya dari terlambat makan kayak gitu, karena aku tidak pernah terlambat makan dan makanku juga banyak kan. Nah, jadi kayaknya itu pengaruh dari aku setiap hari di rumah itu sering ketakutan, kan aku takut di rumah ya kan. Setiap habis maghrib itu jam 6 lah ya, kan rumah ini kan dari ruang depan, ruang tengah, ruang dapur, sama ruang kamar mandi kan. Nah, jadi ruang tengah ini kan ada pintu untuk ke dapur ya. Nah, kalau udah jam 6 itu aku selalu tutup pintu itu gitu. Karena aku takut ya kan, aku takut sama hantu, aku takut sama setan gitu. Aku takut ketinggian, pokoknya banyak lah ketakutan-ketakutan kayak gitu ya kan. Nah, setiap hari itu kan di rumah aku buka laundry ya. Jadi kalau jemur baju-baju laundry itu tuh aku kan di dapur. Jadi itu aku harus diantar sama suamiku. Kalau enggak, aku takut, aku nggak berani ke dapur kan kayak gitu. Jadi itu semua rentetan dari situ itu akhirnya terjadilah seperti asam lambung itu kan. Nah, gejalanya kemarin itu tanpa gejala sih sebenarnya, itu terjadi secara tiba-tiba teman-teman, dan aku tuh rodok shock, kaget kan. Nah, di situ aku kayak di kepala aku kayaknya nyawa aku itu tinggal di ubun-ubun ini, tinggal cep hilang kayak gitu kan. Nah, sampai aku pamitan sama suamiku, Kak, aku bilang aku ini kayaknya mau mati ini gitu, titip anak, aku bilang kayak gitu, sampai pamit seperti itu. Tapi aku masih sempat berdoa kan, aku bilang, Tuhan, aku masih mau hidup dengan anak dan suamiku kayak gitu. Aku masih sempat berdoa, itu didengar langsung oleh suamiku ya kan. Nah, kata suamiku tuh bilang, iya kayak gitu, kamu kenapa, dia juga ikutan panik teman-teman pada saat itu gitu. Nah, akhirnya aku tidak bisa makan teman-teman, sampai perut aku tuh rasanya kempes gitu. Beberapa hari belum ke rumah sakit lah, karena nggak makan-makan kan perut aku tuh kempes kayak gitu kan. Ke rumah sakit itu minta infus gitu kan, nggak mau, yang di rumah sakit nggak mau infus, dia cuman disuruh pulang dan disuruh makan gitu. Tapi kenyataannya tidak bisa makan ya kan. Nah, saat aku mengalami itu teman-teman, sepertinya aku tuh panik kan, panik, ketakutan gitu kan. Nah, kepanikan dan ketakutan aku itu akhirnya aku nelpon semua orang gitu. Jadi aku merepotkan banyak orang pada saat itu. Aku tuh di Jawa, di lingkungan sekitar aku ini, aku sudah merepotkan mereka kayak keluarga yang tinggal dekat sini gitu. Terus belum lagi keluarga aku yang di Medan itu sampai panik kayak gitu. Apalagi kan kita jauh dengan orang tua. Jadi kalau anaknya sakit di sini kayak gitu kan, orang tua kan panik ya. Mama aku panik, abang-abangku panik gitu, adik-adik aku tuh mereka semuanya bingung gitu. Karena namanya kalau kita sakit kan yang paling khawatir itu pasti keluarga kita, apalagi orang tua ya, abang-abang aku, adik-adik aku gitu. Dan aku juga nelpon saudara aku yang lain kayak gitu. Pokoknya di dalam kepanikan aku itu dan ketakutan aku itu, aku menyebarkan rasa ketakutan aku tuh, kekhawatiran aku tuh, aku itu seperti virus yang aku tebarkan kayak gitu loh teman-teman. Terus itu aku sadar semua itu setelah, pokoknya aku menyadari semuanya itu ya kan. Akhirnya aku ke rumah sakit kan, pas diperiksa kata perawatnya ya, katanya diinfus. Sebenarnya itu yang aku mau infus itu kan. Nah, infus lah, udah enakan teman-teman, udah bisa makan kan di sana, udah enak makan gitu. Aku langsung bisa ke kamar mandi sendiri kayak gitu. Aku rutin makan 2 jam sekali, walaupun cuma roti, air putih, itu rutin gitu kan. 2 hari ya aku dirawat di rumah sakit. Itu aku udah minta pulang, teman-teman aku tuh gelisah. Di malam kedua, aku bisa tidur ya, sore itu aku udah bisa tidur. Jam 12 malam, aku bangun teman-teman. Aku takut karena di dalam pikiran aku tuh setan ya, kuntilanak ya. Terus di rumah sakit itu tuh kayak gitu kan. Jadi
jam 12 itu sampai pagi aku tuh nggak bisa tidur. Aku minta infus itu dibuka perawat di rumah sakit, tapi mereka nggak mau mereka, ya kan. Jadi aku bertahan lah di situ dalam kegelisahan di kasur itu, dengan infus itu yang aku merasa risih gitu. Jadi saat pagi jadinya boleh keluar teman-teman, aku pulang nih ke rumah. Jadi udah pulang ya ke rumah ya teman-teman. Nah, aku kasih tahu lagi satu teman-teman, waktu aku di rumah sakit kemarin itu ya, di Opname itu, aku tuh nggak suka dijenguk oleh banyak orang teman-teman. Aku mungkin ya itu tadi ya, aku nggak tahu itu apa, yang jelas aku tidak suka dijenguk oleh banyak orang. Dan di rumah juga aku tidak suka juga dijenguk, aku kayak lebih tenang sendiri gitu kan. Nah, pulanglah ke rumah. Nah, di rumah kan biasalah namanya, di kita tinggal di desa kan, kalau tetangga sakit gitu, tetangga-tetangga kan banyak yang datang kan ke rumah gitu. Tapi itu aku bener-bener tidak suka teman-teman. Apalagi aku tidur di kamar kan, kamarku kecil gitu. Jadi yang datang itu kan ngumpul di kamar aku, jadi panas gitu. Aku nggak suka gitu kan. Nah, apalagi pada saat itu aku kayak merasa keadaan aku tambah memburuk ya kan, malah aku minta kembali lagi ke rumah sakit kemarin itu ya kan. Udah kayak gitu, ada lagi tetanggaku ngumpul, tiba-tiba tensiku tuh rendah teman-teman. Aku nggak bisa buka mata, itu mataku sakit gitu. Pas aku lagi baring gitu di kamar ya, nggak bisa buka mata karena sakit mataku itu, dan mungkin karena tensiku rendah ya. Nah, yang jenguk-jenguk itu malah ngomong-ngomong di samping aku kiri kanan itu, ngomong-ngomongin tentang yang jelek-jelek, misalkan butuh psikiater atau pokoknya yang tidak enak didengar telinga lah. Ya mungkin ini pesan buat kita, kalau kita jenguk orang, kita tidak usah membicarakan hal-hal yang membuat yang sakit menjadi down gitu. Lebih baik kita kasih semangat, kita kasih support gitu loh. Bukannya kita, itu tidak baik teman-teman, kalau kita itu membicarakan yang sakit dengan apapun yang jelek-jelek, itu tidak baik. Itu malah membuat yang sakit itu menjadi semakin down gitu. Itu jangan lakukan kayak gitu. Jadi kemarin itu karena mungkin aku merasa tidak nyaman dengan yang jenguk-jenguk aku itu ya, aku merasa tidak nyaman dengan obrolan mereka yang didengar oleh telinga aku, sedangkan aku posisi lagi baring buka mata aja tidak bisa. Aku itu buka mata teman-teman, aku pelototin satu-satu yang jenguk aku itu menandakan ketidaksukaanku pada saat itu. Aku pelototin mereka, kayak aku tidak senang dengan keberadaan mereka ada di kamar aku kayak gitu loh. Terus sepertinya mereka sadar ya, mereka merasa gitu, ayo katanya mau istirahat, jadi mereka keluar kan semuanya. Di situ aku baru bisa istirahat. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam teman-teman. Jadi seperti video aku sebelumnya itu, aku kan cerita kalau di rumahku ini ada beberapa kamar ya, yang dipakai cuma satu ya. Nah, jadi yang di depan ini pada malam itu aku tuh karena tidak bisa tidur, aku tuh berdoa gitu biar bisa tidur. Tujuanku berdoa itu untuk bisa tidur kan. Tapi memang tidak bisa tidur teman-teman. Jadi sepanjang malam itu aku dari kamar tengah bolak-balik kamar depan, itu cuma untuk berdoa. Selesai berdoa sebentar, aku balik lagi ke kamar tengah itu, ke tempat kami tidur seperti biasa. Di sana tidak bisa tidur, aku kembali lagi ke sini gitu, ke kamar depan ini gitu. Aku berdoa sebentar, balik lagi ke sana, tapi tetap aja tidak bisa tidur. Nah, pada saat ada satu momen teman-teman, aku lagi berdoa, kayak kepala aku tuh aku tidak posisi duduk ya, aku taruh di kasur gitu, tapi kayak melipat badan gitu. Aku sepertinya tertidur sebentar gitu. Nah, disitulah aku dengar suara kuntilanak itu hihihihi gitu. Memang yang di dalam pikiran aku tuh memang si setan kuntilanak itu, mulai dari jam 12 sampai pagi di rumah sakit aku nggak bisa tidur, di pikiranku tuh cuma kuntilanak gitu. Sampai di rumah itu malamnya itu yang terjadi, aku mendengar suara itu. Jadi apapun yang kita pikirkan, itulah yang kejadian teman-teman. Jadi kita harus hati-hati dengan pikiran kita ini. Nah, aku masih mencari-cari dokter kayak gitu kan, berobat ke dokter ini dokter itu. Setiap kali aku ganti dokter itu pasti dikasih obat, dan akhirnya aku merasa bosan dengan semua obat-obatan itu karena aku merasa tidak ada kemajuan gitu.
tidak ada perubahan. Jadi aku merasa stres juga, merasa depresi juga melihat obat-obatan yang sebanyak itu. Aku buang obat-obatan itu ke tempat sampah, teman-teman. Aku buang. Terus aku melihat, aku lagi di rumah gitu ya, aku lihat anakku main gitu kan. Aku merasa dia tidak terurus kayak gitu pada saat itu. Aku gini, aku kalau sakit nggak bisa ngurus anakku ya. Jadi aku mau ngurus anakku, aku mau sembuh kayak gitu. Nah pada saat itu teman-teman, yang terjadi itu ya, setiap kali aku berdoa, setiap kali udah selesai berdoa, aku kayak kembali pulih kekuatanku gitu. Tapi setelah beberapa saat itu mulai lagi down lagi gitu. Kalau jalan itu aku kayak melayang-layang gitu. Nah setelah itu aku komitmen mengatur pola makan aku juga tetap berdoa ya teman-teman, karena aku sudah tidak berobat ke dokter lagi gitu. Terus semakin hari kan karena pola makannya sudah diperbaiki, terus semakin hari kekuatan tubuh mulai pulih ya. Terus di situ aku sembari memperbaiki pola pikir kayak gitu, dengan berdoa kayak gitu, dengan baca Alkitab gitu. Aku kan, kata orang kan kalau namanya asam lambung apa segala macam mah atau apa kan katanya nggak boleh minum kopi, nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan ketan gitu ya. Aku semua makan itu teman-teman. Teman-teman boleh cek di video aku, di beranda aku ya, di channel aku ini ada aku makan mie yang pedas banget. Bahkan kadang itu udah level berapa mie, aku masih tambah dengan cabai potong gitu. Itu nggak ngaruh sama aku. Katanya nggak boleh ya, tapi aku itu tidak pengaruh teman-teman. Aku minum kopi, tapi kopi yang warnanya coklat, bukan mocha ya, kopi yang warnanya mocha. Kalau kopi yang hitam aku memang dari dulu memang nggak bisa ya, di mulut aja pahit gitu, nggak bisa nelen aku. Terus kayak ketan aku masih makan, cuman sekarang ketan itu aku nggak terlalu kayak lupis lah, itu aku masih mau makan, itu makan sepuasnya, itu aku tidak pengaruh apa-apa di perut aku ya. Padahal dulu waktu aku terkena asam lambung itu kan awalnya gara-gara makan ketan ini teman-teman, tidak sarapan, jam berapa itu aku makan ketan gitu siangnya, tiba-tiba kayak gitu terjadi, kayak aku kehilangan kesadaran, kayak orang kehilangan kesadaran tapi kayak berontak kayak gitu, tahu nggak, kayak panik gitu, kayak kehilangan kesadaran tapi merasa mau mati. Jadi aku tuh kayak orang yang kehilangan kesadaran tapi jerit-jerit kayak gitu loh. Aku kayaknya mati nih, aku pamit ya, kayak gitu teman-teman. Terus kayak penglihatan tuh kayak mulai buram gitu, kayak gitu loh kemarin tuh. Nah udah gitu setelah aku mulai memperbaiki cara berpikir aku gitu kan, dan yang aku pelajari kayak gini ya teman-teman, semakin tenang jiwa kita, semakin tenang hati kita, maka semakin sehat tubuh kita teman-teman. Nah kayak gitu, makanya kemarin saat aku merasakan perut yang di sebelah kiri ini kayak ada sesuatu yang berjalan-jalan dengan denyutan-denyutan seperti jantung itu, aku kan terus khawatir apa-apa gitu kan. Nah tapi akhirnya semakin aku belajar untuk tenang kayak gitu kan, tenang, hati tenang, aku belajar untuk jiwaku ini tenang gitu kan, semakin sembuh dan hilang teman-teman. Tidak ada sama sekali ini denyutan kayak benjolan yang kayak sesuatu atau benjolan yang berputar-putar di perut aku sebelah kiri itu tuh nggak ada lagi, dan denyutnya itu pun udah nggak ada lagi gitu, dan aku bebas makan apapun kayak gitu. Jadi aku sembuh bukan karena obat-obatan dari dokter, tidak,
karena obat-obatan dari dokter itu kemarin aku buang semuanya teman-teman, dan aku fokus hanya ke Tuhan, ke Tuhan, ke Tuhan kayak gitu. Jadi aku ini berbagi pengalamanku tentang asam lambung ini ya teman-teman. Jadi mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau menurut aku itu kesembuhan yang sesungguhnya itu ya kan tidak ada pantangannya teman-teman. Kalau kita benar-benar sembuh, tidak ada pantangan dalam kesembuhan itu. Tapi kalau kita masih, atau mungkin asam lambung ini mungkin bermacam-macam ya. Kalau mungkin ada asam lambung yang memang dia benar-benar terlambat makan, mungkin benar ya, dia harus merubah pola makannya gitu. Tapi kalau untuk dia menderita asam lambung karena depresi atau karena memang mentalnya atau jiwanya yang bermasalah, mungkin itu tidak akan bisa diobati dengan ke dokter. Aku yakin tidak bisa diobati ke dokter, karena kita harus menyembuhkan yang di dalam, karena batin atau jiwa kita itu atau mental kita itu kan yang di dalam ya kan. Nah, jadi mungkin yang aku alami adalah yang di mental, yang di dalam. Jadi bisa dengan kesembuhannya dengan berdoa, dan tidak ada pantangan setelah sembuh teman-teman. Dan aku mendapatkan kesembuhan yang juga cuma-cuma ini dari Tuhan, tidak bayar. Kalau ke dokter kan bayar ya, tapi kalau kesembuhan yang dari Tuhan itu tidak bayar sama sekali, dan sembuh total, tidak ada pantangan sama sekali. Nah teman-teman, aku mau berbagi ini semuanya, aku mau menceritakan ini semuanya di video ini karena apa yang aku alami ini benar-benar jadi pelajaran buat aku, bagaimana cara menghadapi orang sakit, karena aku udah ngerasainnya. Bagaimana aku pengen mensupport teman-teman yang sekarang dalam keadaan mungkin kena asam lambung gitu, semangat dan berdoa. Sekian aja teman-teman video aku hari ini ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.